mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan Tuhan dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Tolong kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar teduh hati kami, tenang jiwa kami, dengan sukacita kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur, tumbuh, berbuah, dan nyata dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang merenungkannya dan mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap. Adik-adik permata yang dikasih Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Dan salah satu bentuk partisipasi kita ikut memutuskan rantai penyebarannya adalah dengan tinggal di rumah. Karena virus corona atau COVID-19 menular dari manusia ke manusia. Mungkin ada di antara kita yang sudah bosan, jenuh, karena berhari-hari berada di rumah. Apalagi bagi kita yang hobi jalan-jalan, hangout, yang aktif dalam kegiatan outdoor, bisa kebayang gimana jenuhnya kita berhari-hari di rumah. Sehingga mungkin muncul pertanyaan, kapan sih berakhirnya wabah ini? Kapan sih wabah ini berakhir? Adik-adik permata yang dikasih Tuhan, kita masih mengalami kejenuhan karena sudah berhari-hari itu. Tetapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang akibat wabah ini mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, sehingga untuk makan saja mereka susah. Dan bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal dunia. Bagi saudara-saudara kita ini pun mungkin timbul pertanyaan, kapan sih berakhirnya wabah ini? Dan akhirnya bagaimana ya nanti? Makin baikkah atau makin buruk? Pertanyaan akhirnya bagaimana ya? Merupakan pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang sedang mengalami masalah di pekerjaan misalnya. Muncul pertanyaan, akhirnya bagaimana ya nanti? Naik pangkat? Bagi yang sedang menjalin hubungan kasih atau PDKT,
pertanyaan, akhirnya bagaimana ya nanti? Diterima atau ditolak? Bagi adik-adik kami permata yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berharap dapat di perguruan tinggi negeri, bisa juga muncul pertanyaan, akhirnya bagaimana ya nanti? Diterimakah atau tidak? Bergumul dengan pertanyaan, kapan sih berakhirnya situasi ini? Atau akhirnya bagaimana ya? Makin baikkah atau makin buruk? Tentu menggelisahkan. Dan pertanyaan akhirnya bagaimana ya? Itu juga merupakan pergumulan orang Israel dalam konteks Yesaya pasal 40. Orang Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Dan dalam penderitaannya mereka bertanya-tanya, akhirnya bagaimana nasib kami? Dan pertanyaan tak terjawab ini membawa mereka pada titik di mana mereka merasa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Di ayat 27 pasal 4, mereka merasa ditinggalkan dan dilupakan. Memang akan menggelisahkan dan berat bila dalam pergumulan, dalam situasi yang dihadapi kita tidak mengetahui akan berakhir seperti apa nanti. Namun akan semakin berat apabila kita merasa Tuhan tidak peduli. Mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan tidak melakukan apa-apa? Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Di manakah Tuhan? Itu sungguh memberatkan. Ketika kita merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa, di tengah kita menghadapi pergumulan, di tengah kita menghadapi penderitaan, di tengah kita menghadapi kesusahan. Adik-adik permata yang dikasih Tuhan, dalam proses menemukan jawaban atas pertanyaan, akhirnya bagaimana dalam pergumulan hidup ini, kita mesti belajar untuk menantikan jawaban Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kita mesti belajar untuk menantikan jawaban Tuhan dan percaya pada Tuhan. Yesaya menegaskan firman Allah terhadap orang Israel dan juga kepada kita saat ini. Di ayat 28, Yesaya menegaskan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga kematian. Yesaya menegaskan aspek kemahakuasaan sekaligus kedaulatan. Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak melupakan. Ia berkuasa dan peduli. Dan itu dikatakan di ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan orang-orang yang memiliki daya bukan ditentukan dari segi usia. Bukankah di ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersana. Dan bukankah banyak orang-orang muda salah jalan ketika menghadapi masalah dan persoalan? Agar kuat menghadapi persoalan yang ada, tidak sedikit orang muda yang lari ke narkoba, mabuk-mabuk, bisa jadi melakukan judi online, atau dengan bermain game berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, sampai-sampai tidak bangun. Itu bukan manusia-manusia kuat. Karena bukan menghadapi masalah, bukan berusaha menyelesaikan masalah, tetapi lari dari masalah, bahkan memunculkan masalah. Ada di permata yang dikasih Tuhan, di ayat 31 dikatakan yang mendapatkan kekuatan baru adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tengah kegelisahan dan kecemasan, di tengah masalah dan penderitaan, di tengah pergumulan dan tantangan, kita diharapkan menanti-nantikan Tuhan. Lalu apa arti kata menantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan bukanlah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Akar kata yang dipakai untuk menanti-nantikan Tuhan adalah apa? Yang memiliki arti terikat atau dijadikan satu dengan cara dipuntir. Itu sama seperti kita menyambung dua kabel menjadi satu dengan cara kita putar supaya saling terkait dengan erat. Itu artinya menanti-nantikan. Jadi menanti-nantikan Tuhan berarti menjadi terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita terikat atau menyatu dengan Tuhan? Kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru yang menyebabkan kita terbang seperti Raja Wali, berlari tanpa menjadi lesu, dan berjalan tanpa menjadi lelah. Gambaran yang luar biasa. Kita menjadi manusia kuat karena kita tidak jatuh kepada pertanyaan, akhirnya bagaimana nantinya? Tetapi pertanyaan kita ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan, masalah, tantangan adalah bersama dengan siapa kita melewatinya. Bersama dengan siapa adik-adik kami Permata? Harapan dan doa kami bersama dengan Tuhan yang mengasihi dan senantiasa menyertai kita. Disitulah sumber kekuatan kita yang membuat kita menjadi manusia-manusia kuat. Menjadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang kuat, memiliki mental-mental yang tangguh dan membangun, dan tidak goyah dan patah semangat, apalagi putus asa ketika menghadapi tantangan, persoalan, atau pergumulan. Kenapa? Karena kita menghadapi dan melaluinya bersama Tuhan Yesus yang mengasihi dan senantiasa menyertai kita. Dan itu bisa kita rasakan karena kita menyatu, terikat, kuat, erat dengan Tuhan Yesus. Manusia-manusia kuat bukan berarti tidak memiliki rasa takut, bukan berarti tidak mengalami kelelahan atau kelesuan. Itu pasti kita alami dan rasakan, sebab itu sifat manusiawi kita. Tetapi karena kita menyatu dengan Tuhan dan bersama Tuhan melewati dan menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada, maka manusia-manusia kuat tidak akan membiarkan ketakutan menguasai diri dan pikirannya. Tidak mengizinkan kelelahan dan kelesuan mematahkan semangat dan mimpi-mimpinya. Seperti lirik lagu Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Kau bisa hitamkan putih, tapi kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, tapi kan ku temukan jalan yang baru. Itu manusia-manusia. Adik-adik Permata yang dikasih Tuhan, kita menjadi manusia kuat karena kita menyatu dengan Tuhan. Nah, agar kita menyatu dengan Tuhan, kita harus mendisiplinkan diri. Sekali lagi saya katakan, kita harus mendisiplinkan diri menjalin komunikasi dengan Tuhan. Memiliki saat yang teduh dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Seperti kita membutuhkan makanan dan minuman agar kita memiliki tenaga dan energi. Begitu juga kita membutuhkan Tuhan yang adalah sumber hidup dan kekuatan kita. Mari adik-adik kami Permata, disiplinkanlah diri. Disiplinkanlah diri untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca serta merenungkan firman.
dan senang dan senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita menjadi pelaku firman. Besi itu kuat, tapi api dapat melelehkannya. Api itu kuat, tapi air dapat memadamkan. Air itu kuat, tapi matahari dapat menguapkannya. Manusia itu kuat, tapi dosa dan nafsu dapat mengalahkan. Dosa itu kuat, tapi iman kepada Tuhan dapat mengalahkannya. Maka yang paling terkuat adalah iman dan kebaikan atau kasih. Karena tidak akan hilang setelah kematian. Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan kita bukan dengan kebesarannya, sebab Ia justru menjadi manusia, dan bukan dengan kuasanya, sebab Ia justru mati tak berdaya di atas salib. Tetapi Dia menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang mengampuni orang berdosa dan menolong orang yang lemah. Kamu, adik-adik kami permata, menjadi manusia kuat karena kamu menyatu dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, menjalin hidup bersama Tuhan, menjalani hidup bersama Tuhan. Sehingga harusnya semakin kamu kuat, kamu semakin mau dan mampu rendah hati. Rendah hati adalah lawan dari tinggi hati. Kita tahu ya, tinggi hati adalah sikap yang sadar akan kelebihan dirinya, bangga dengan apa yang telah dicapai dan yang dimilikinya, lalu memandang rendah dan meremehkan orang lain. Itu tinggi hati. Sedangkan rendah hati adalah sikap yang menyadari kekurangan tanpa menjadi rendah hati dan mengakui kelebihan tanpa menjadi sombong. Dia tidak akan kecil hati di antara orang besar dan tidak menjadi besar kepala di antara orang kecil. Semakin kamu kuat, seharusnya kamu semakin mau dan mampu berbuat baik. Karena kekuatan yang kamu miliki bersumber dari Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan. Kamu menjadi yang terbaik bukan dengan menjatuhkan atau menyingkirkan atau menjelekkan pihak lain. Tapi kamu, adik-adik kami permata, menjadi yang terbaik karena kamu melakukan kebaikan yang lebih baik lagi secara konsisten. Majulah permata kami, tapi tanpa menyingkirkan. Naiklah lebih tinggi, berprestasilah, tapi tanpa menjatuhkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Kamu, adik-adik kami permata, menjadi manusia kuat. Kembali kami katakan, karena kamu menyatu dengan Tuhan, karena kamu berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan dan hikmat. Kamu menjadi manusia kuat karena pertolongan Tuhan. Sehingga kamu permata kami, harusnya semakin kamu kuat, kamu memiliki jiwa besar dan memiliki mental tangguh dan membangun. Sehingga kamu memiliki karakter, membina bukan menghina, mengobati bukan melukai, mengukuhkan bukan meruntuhkan, saling menguatkan bukan saling melemahkan, mengajak bukan mengejek, menyejukkan bukan memojokkan, saling belajar bukan saling bertengkar, merangkul bukan memukul, mengajak bersabar bukan mengajak saling mencakar, berlomba dalam kebaikan bukan berlomba saling menjatuhkan, mengatasi keadaan bukan meratapi kenyataan, saling memaafkan
bukan saling menyalahkan. Nah, untuk itu di situasi wabah virus corona saat ini, marilah permata kami lakukanlah sesuatu yang baik dan positif. Jangan hanya mengeluh, bosan dan jenuh, tetapi atasilah kebosanan dan kejenuhan itu dengan melakukan sesuatu yang berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, maupun bagi gereja. Dan tentu saja semua itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari perkatakan, apa yang bisa kami lakukan di tengah-tengah wabah virus corona saat ini? Apa yang bisa kami lakukan untuk membawa kebaikan di tengah-tengah situasi kita saat ini? Selamat menjadi manusia-manusia kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman. Tolong kami ya Tuhan menjadi pelaku firman. Sehingga firman-Mu ini dapat kami nyatakan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kami dan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih. Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolong adik-adik kami permata. Di tengah-tengah situasi wabah virus corona saat ini, ada sesuatu kebaikan yang dilakukan. Baik bagi diri, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan gereja. Tolong mampukan adik-adik kami permata berlaku sesuatu yang baik, yang berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah virus corona. Berikan hikmat dan kekuatan, berikan kemampuan sehingga mampu mengatasi virus ini, mampu bekerja sama dengan segenap instansi yang ada, dengan segenap bidang-bidang yang ada, bergandengan tangan juga dengan pemerintah daerah memutuskan penyebaran virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terpaksa berhenti pekerjaan, kehilangan pekerjaan karena wabah, yang kesulitan dalam mencukupkan kebutuhan, yang sedang mengalami sakit terkena virus ini, yang ODP, yang PDP. Tolonglah ya Tuhan, beri kekuatan dan pengharapan sehingga mereka tetap punya semangat. Ya Tuhan, berikan kesembuhan dan Tuhan berikan jalan keluar dalam mencukupkan kebutuhan dan dalam mencari pekerjaan. Tuhan berkati tim medis di dalam mengobati pasien yang ada. Tuhan melindungi dengan kasih karunia Tuhan, sehingga walaupun mereka berkontak langsung dengan pasien virus corona, tetapi Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tetap ada semangat, tetap penuh cinta dan kasih merawat orang-orang yang membutuhkan perawatan medis. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, papa mama kami. Ajar kami mengasihi, menghormati orang tua kami. Berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan umur yang panjang. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berjuang permata, salam sehat, salam tangguh.